Jadi untuk kajian kita pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis ke-9 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Sambil menunggu hadisnya dibagikan, sedikit kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada akhir pagi ini. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW bahwa thalabul ilm, menuntut ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari mulai bulayan sampai dengan kita nanti dikuburkan. Karena memang menjadi satu hal yang kadang-kadang buat kita suka lupa untuk menuntut ilmu ketika merasa sudah berada di zona aman. Padahal masih banyak sekali apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita kerjakan. Dan kadang masih banyak sekali larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara sadar ataupun tidak kadang masih sering dilanggar. Nah, untuk itu majlis taklim seperti ini adalah satu hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh ruhiyah kita, dibutuhkan oleh hati kita, untuk melembutkan hati kita, untuk membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, meskipun kadang dalam kondisi senang ataupun tidak, dalam kondisi mudah ataupun tidak, kita harus memaksa diri kita masing-masing untuk bisa hadir di majelis seperti ini. Apalagi hadis yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, saya masih belum mendapatkan teksnya, tapi saya akan ambil dari handphone. Hadis yang ke-9 ini mengingatkan kita bahwa dengan sifat rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perintah-perintahnya, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun perintah yang melalui Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis, maka dalam pertemuan kali ini kita dijelaskan kalau perintah harusnya kita seperti apa, dan kalau larangan harusnya kita seperti apa. Biasanya kita hanya mendengar sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Tapi ternyata di dalam hadis ini ada sebuah penjelasan yang membuat kita semakin mudah mengamalkan ajaran Islam. Karena tidak ada sesuatu yang membebani kita kecuali sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan itu pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa kalian atau manusia tidak akan dibebani dengan sebuah tanggung jawab kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik, karena nampaknya sudah semua memegang hadis yang tadi dibagikan, maka kita langsung saja untuk membacanya. Dan ini adalah salah satu bagian kita berlatih paling tidak mengenal tulisan Arab, ya, sehingga jangan banyak yang alergi tentang Arab, karena memang ya Al-Quran tulisannya Arab, hadis Rasulullah juga tertuliskan dengan tulisan Arab. Jadi kita sedikit banyak harus mulai mengakrabkan diri kita ya dengan tulisan-tulisan tersebut. Baik, ya, al-hadis tasih, artinya hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-9 ini sebenarnya hadis yang lebih panjang, akan tetapi dipotong oleh Imam An-Nawawi agar sesuai dengan apa yang ingin dijelaskan pada hadis ke-9. Namun tidak ada salahnya saya sedikit menyampaikan bahwa sebenarnya hadis ini sebelumnya Rasulullah SAW telah menyampaikan sebagai berikut. Ya, ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, lalu dia berkhutbah. Nah, salah satu khutbahnya adalah ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Jadi ini adalah awal hadisnya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk pergi haji, maka berhajilah. Nah, lalu ada salah satu seorang ya dari sahabat yang bertanya, "Afikul amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun?" Rasulullah diam, tidak dijawab. Lalu diulang lagi pertanyaannya. Maksudnya kan kita harus menyadari ya, kalau orang ditanya diam berarti tidak mau ditanya atau tidak mau menjawab. Diulang lagi dengan pertanyaan yang sama. Afikul amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Masih diam Rasulullah. Ketika ditanya yang ketiga kali, lalu Rasulullah SAW menjawab. Dia sahabat bertanya lagi, afikul amin ya Rasulullah, apakah ini setiap hari ya setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am lawajabat." Kalau aku bilang iya, niscaya menjadi wajib. Walau wajabat wa ma fa'altu. Kalau seandainya diwajibkan, maka kalian tidak akan bisa mengerjakannya. Kita bisa bayangkan kalau kita di Indonesia, ya, kalau disuruh haji setiap tahun sekali berangkat aja, ya dengan ANH yang paling murah sudah 35-36 juta. Kalau setiap tahun kerja kita harus apa? Penghasilan kita harus berapa untuk bisa bolak-balik. Nah, hadis panjangnya seperti itu. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Zaruni ma'amaktukum." Biarkanlah sesuatu yang aku tinggalkan untuk tidak dijelaskan. Artinya kalau tidak dijelaskan, jangan ditanya, ya. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa haji itu bagi yang mampu. Walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Nah, buat mereka yang tinggal di Mekah atau Madinah setiap tahun mampukah? Orang Mekah, orang Madinah di setiap tahun haji mampukah? Mampu. Tapi buat yang datang min hajjin amin dari daerah-daerah yang sangat jauh di dunia ini, apakah dia mampu bisa berhaji setiap tahun? Makanya kata Rasulullah, ya, "Zaruni ma taraktukum." Biarkan atau jangan ditanyakan sesuatu yang tidak aku jelaskan. Ya, fa innama halaka man kana qablakum bi kasri su'alihim. Karena sesungguhnya kehancuran dari umat-umat sebelum kalian adalah karena banyak bertanya. Karena mereka sering banyak bertanya. Kita ingat Bani Israel ketika kisah surat Al-Baqarah disuruh menyembelih sapi, tapi bertanya sapinya yang seperti apa, sampai rinci pertanyaannya. Yang harusnya semua sapi bisa, tapi karena pertanyaannya yang mendetail, maka akhirnya sapinya harus jenis tertentu seperti pertanyaannya. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, ya, yang menjadi penyebab
kehancuran dari umat-umat sebelum kalian adalah terlalu banyak bertanya terhadap sesuatu yang sebenarnya Allah dan Rasulnya akan membiarkannya tanpa harus diperjelas. Nah, lalu yang kedua penyebab mereka hancur adalah wahtilafihim ala anbiya'ihim, karena mereka sering sekali berselisih dengan para nabi mereka. Ya, mereka sering sekali berselisih dengan para nabi mereka. Nah, barulah hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis yang tadi sudah saya bacakan. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'idha amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fad'u." Apabila aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Nah, ini harus digarisbawahi. Kalau diperintah sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Rasulullah SAW, maka kerjakan sesuai dengan yang kita mampu. Tetapi wa idza nahaytukum an syai'in fantahu. Tapi kalau aku larang sesuatu, maka tidak ada mastata'tumnya. Tetapi langsung tinggalkan, totalitas tinggalkan kalau ada larangan dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Hadis ini panjang awalnya, tapi saat ini dipotong oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya yang kadang terasa begitu sangat banyak ataupun terasa begitu sangat berat pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya saja ketika kita dalam kondisi sakit, tidak bisa berwudu karena takut kedinginan, karena lagi demam. Kalau dipaksakan wudu dengan air dingin, maka akan menjadi menggigil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan kemudahan, maka boleh dengan tayammum, atau kalau masih bisa menggunakan air hangat, boleh menggunakan air hangat. Jadi seperti itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun contoh salatnya dari Rasulullah berdiri, tetapi kalau kita tidak mampu, maka diberi alternatif dengan sambil duduk. Kalau sambil duduk tidak bisa juga, maka diberi lagi alternatif sambil tiduran, ya, dengan isyarat. Nah, kalau nanti sudah tidak bisa sama sekali, artinya sudah meninggal, harus disalatkan. Jadi seperti itu, ya. Apabila kita diperintahkan oleh Allah sesuatu, maka ya harus secara sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi kalau kita dilarang sesuatu, maka tidak ada pilihan. Ketika Al-Quran mengatakan minuman keras itu haram, maka harus ditinggalkan secara totalitas. Kita tidak boleh lagi mengikuti proses turunnya ayat pengharaman minuman keras. Karena dulu di zaman Rasulullah prosesnya panjang untuk pengharaman minuman keras. Lalu kita ingin mengikutinya sekarang, tidak boleh. Adapun ada seseorang yang memang sudah kecanduan, lalu mengikuti cara tersebut dengan anjuran dokter, mengurangi sedikit demi sedikit, baik itu minuman keras ataupun narkoba, sampai akhirnya nanti dia benar-benar bersih, maka selama proses tersebut harus diimbangi dengan istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah, dan harus diimbangi bahwa ini dilakukan dalam rangka berhenti secara total, ya. Tapi proses itu tidak boleh berhenti. Kalau proses itu berhenti, yang asal sekian bulan menjadi sekian bulan dilanjutin, itu namanya tidak proses perhentian, tapi nanti menikmati dengan cuma diturunkan saja. Tapi kalau proses itu sampai bersih, sampai benar-benar tidak ada lagi yang perlu untuk dikhawatirkan, artinya sudah benar-benar bersih, ya, dari kecanduan terhadap alkohol ataupun minuman keras, maka disitulah baru menyatakan taubatnya benar-benar
benar-benar taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Baik, kita kembali kepada hadis yang memang diriwayatkan atau ditulis oleh Imam An-Nawawi ya, sebagaimana yang tadi sudah dibacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana juga sudah pernah saya jelaskan bahwa Abu Hurairah ini ya sebelumnya bernama dengan Abu Syams ya, atau hambanya matahari. Tetapi ketika dia masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya, yaitu dengan Abu Hir ya, karena dia sebenarnya yang dia sukai kucing yang dia sukai itu adalah kucing yang betina. Tapi kalau Hir ini adalah lebih kepada kucing yang laki-laki, maka Rasulullah SAW akhirnya mengganti namanya dengan Abu Hir. Namun karena memang sudah terlalu terbiasa dan melihat atau memberikan julukan kepada Abu Hurairah ya, dengan istilah kucing betina, maka akhirnya lebih populer dengan nama Abu Hurairah. Nah, Rasulullah SAW akhirnya mengganti lagi ya, nama Abu Hurairah ini dengan Abdurrahman ya, karena sikap kasih sayangnya kepada makhluk Allah seperti kucing, maka Rasulullah memberikan nama kepada Abu Hurairah dengan Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Sakhar. Baik, banyak cerita tentang Abu Hurairah, dan salah satu yang paling menarik adalah dia adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Ya, sampai suatu saat dia melihat ada seorang anak sedang berjalan bersama ayahnya. Anak ini sudah dewasa. Sudah dewasa itu artinya sudah mengerti, sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Nah, Abu Hurairah ini mendengar seorang anak memanggil ayahnya dengan nama ayahnya. Jadi memanggil ayah itu bukan ayah, tetapi memanggil nama. Lalu yang kedua, Abu Hurairah melihat ini anak kok jalan di depan orang tuanya, ya. Maka akhirnya Abu Hurairah memberikan satu ilmunya kepada kedua orang tersebut dengan mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah tidak boleh memanggil nama ayah, akan tetapi kita panggil ya, dengan sebutan yang memang sebutan yang pantas untuk seorang ayah. Kalau di dalam bahasa Arab bisa abuya, bisa abi, ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa ayah, ya, bisa juga bapak, atau bisa juga papa, gitu. Ya, maka itu yang disarankan oleh Abu Hurairah. Yang kedua adalah Abu Hurairah, kalau berjalan antara seorang ayah dengan seorang anak, maka anak seharusnya berjalan di belakang orang tuanya. Jadi bukan di depannya, tetapi di belakang orang tuanya. Nah, ini adalah akhlak yang sangat mulia yang diajarkan Abu Hurairah kepada kedua orang tersebut. Nah, mudah-mudahan dan kita juga bisa mengikuti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Abu Hurairah. Satu hal lagi yang kami juga banyak masih dipertentangkan terkait dengan Abu Hurairah yang diberi wasiat kepada Rasulullah SAW. Karena kesibukannya dan menulis hadis, maka akhirnya Abu Hurairah kadang tidak sempat ketidaksempatannya dia mulai, maka Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar dia melakukan sholat duha sebagai penggantinya, dan ini adalah sahih ya, sholat duha sebagai pengganti dari qiyamul lail, dan itulah yang akhirnya dimudawamakan oleh atau dilanjutkan selalu dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu melakukan sholat duha. Baik ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali pelajaran yang bisa
apabila kita merasakan ya beban atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai sebuah hal yang berat, maka ternyata kita boleh melakukan sesuai dengan yang kita mampu. Namun ingat, yang sekarang ini sedang kita bukan kita, saya mau membahasakannya yang kita hadapi kan tidak bagus juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ibadah ini kita yang meminta beri alasan yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kan tidak mungkin kita berdusta atau berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kewajiban saum di bulan Ramadan. Jangan-jangan nanti karena dapat hadis ini, wah Ramadan besok berarti saya bisa buka saum karena kerja saya berat, kerja saya di lapangan misalnya. Akhirnya ya dia menggunakan dalil ini untuk tidak puasa, tidak saum, padahal tidak sedang dalam bepergian atau tidak sedang sakit. Lalu dia mengatakan, kan kalau ada perintah saya kerjakan sesuai kemampuan. Saya nggak mampu puasa Ramadan. Nah, ingat, alasan ini kita berikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa ya bikin alasan sendiri untuk keperluan agar kita bisa terhindar ya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya contoh tentang saum. Untuk beberapa negara yang memang memiliki waktu di musim panas dengan di musim dingin dan musim semi yang sangat jauh berbeda, maka di situ bukan berarti mereka tidak melakukan saum karena tidak kuat, karena tidak mampu, ya lantas tidak mengganti. Tapi mereka mengganti. Kapan menggantinya? Ya nanti kalau ada musim dingin. Ketika ada musim dingin di negara-negara tersebut, durasi waktu siangnya sangat pendek sekali, sehingga dengan demikian mereka bisa menggantinya di kemudian hari. Ya, di kemudian hari pada saat-saat di mana sudah ada musim yang memungkinkan untuk dia melakukan ibadah saum tersebut sebagai pengganti Ramadan karena dia tidak mampu melakukannya. Nah, kalau di Indonesia kita mau kapan pun itu bulan suci Ramadan, ya durasi waktu saumnya bedanya paling hanya beberapa menit, mulai dari mungkin saja ya 5 menit sampai dengan 30 menit antara musim hujan dengan musim panas. Jadi tidak banyak perubahan di kita. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita. Jangan lantas kita membuat-buat alasan ya untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dengan dalil hadis ini. Yang kedua, yang ini juga saya sampaikan bahwa para ulama ya memiliki banyak kesempatan membuat kaidah-kaidah dengan adanya hadis ini. Ya, kaidah-kaidah tersebut dijadikan sebagai hasil ijtihad dari para ulama, sehingga apabila ingin menghukumi seseorang pun sehingga tidak lantas menjadi hitam putih. Ya, menghukumi seseorang ya tidak hitam putih. Misalnya, ketika seseorang tidak berada di dalam masjid yang biasanya dia sholat berjamaah, kita tidak bisa menuduhnya bahwa pada hari itu ya orang tersebut ya kesiangan, misalnya kesiangan. Ya, atau kita mengatakan bahwa orang ini yang biasanya sholat ini sekarang apalagi ada kendala apa nih gitu ya. Nah, hal tersebut kita tidak bisa menjudge atau tidak bisa ya mengatakan bahwa orang tersebut ya tidak melakukan sholat karena sedang dalam kondisi yang ya, menurut kita keimanannya lagi turun lah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari hadis ini, maka orang tersebut memiliki banyak sekali kemungkinan yang akhirnya dia mendapatkan rukhsah. Dia mendapatkan rukhsah misalnya ya ketika hujan ataupun ketika dia dalam kondisi yang memang kurang sehat. Baik ya, Bapak dan Ibu ya, yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini adalah satu pelajaran yang sangat ya penting untuk kita sama-sama renungkan, yaitu tentang terjadinya kekosongan antara satu masa dengan masa yang lain. Seperti misalnya dari antara satu nabi dengan nabi yang lain, itu banyak sekali yang kekosongan di mana pada saat itu Rasulullah SAW maupun Rasul-Rasul yang sebelumnya belum diutus. Sementara kehidupannya terus berjalan. Nah, maka dari itu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang-orang yang berada pada masa di mana belum adanya nabi dan rasul? Nah, dengan hadis ini, maka kita juga bisa memahami bahwa Allah dalam menyiksa hambanya tidak semena-mena. Maka dari itu, ya, di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab hamba sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika seorang rasul sudah diutus, lalu diberitahu tentang apa kewajibannya dan apa yang harus dihindarinya, lalu dia tidak mau, nah dari situ akan ada azab Allah. Tetapi kalau sebelum itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya. Coba kita lihat misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kedatangan Nabi Nuh, masyarakatnya aman-aman saja, ya. Tetapi ketika datang Nabi Nuh, disinilah Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan hambanya yang hidup di masa Nabi Nuh agar kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu sebelumnya yang sudah diutus Nabi sebelum Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, maka mereka justru menantang Nabi Nuh. Mereka tidak mau patuh dan mereka juga tidak mau mendengar nasihat Nabi Nuh. Bahkan ketika mereka melihat Nabi Nuh membuat kapal laut di atas bukit, maka semuanya orang adalah melakukan pencibiran. Mana mungkin ya orang buat kapal laut di atas bukit? Malah mereka menghina Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi ketika Allah turunkan azab karena sudah didatangkan Rasul, diturunkan azab ya dengan air bah. Ini sudah jelas, air terus meninggi sampailah ke bukit dan sampailah ke perahu yang dibuat. Barulah perahu itu akhirnya bisa berfungsi. Nabi itu berusaha mengangkut atau menaikkan orang-orang yang beriman dan juga binatang-binatang yang secara berdua-dua, ya. Maka akhirnya dia melihat, jangankan orang lain, anaknya sendiri Nabi Nuh ketika diajak untuk naik ke perahunya, maka anaknya menolak. Dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran, ya bunayya irkab ma'ana. Ya anakku, wahai anakku, ayo segera naik bersama kami. Tapi apa jawab anaknya? Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Dia katakan, saya akan berlindung kepada gunung. Ya, sudah didatangkan Rasul, sudah dibuatkan alat untuk menyelamatnya. Ketika diminta untuk naik, anaknya sendiri tidak mau. Dan dia mengatakan dia akan berlindung dari air ini ke gunung saja. Maka akhirnya datanglah ombak yang besar dan menenggelamkan anak Nabi Nuh. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika azab itu diturunkan oleh Allah baik pada zaman Nabi Lut, ya, pada zaman Nabi Saleh, itu adalah setelah didatangkan Rasul lalu didakwahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menolak, maka akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Tapi memang berbeda dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, ketika ada yang menolak, tidak langsung ya diazab sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena pada saat di Madinah dan Rasulullah merasakan bahwa banyak yang menolak dakwahnya, maka
3 doa di masjid ijabah. Di masjid satu tempat yang benar-benar saat ini masih dilestarikan, masih diabadikan tempatnya. Rasulullah berdoa dengan 3 doa, dan salah satunya agar tidak diazab umatnya sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka dari itu, setiap kali Rasulullah berdakwah, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan dalam hadis yang sebelumnya, Rasulullah selalu menawarkan 3 hal. Yang pertama, masuk Islam, maka kalian akan aman. Yang kedua, kalian layak seperti, kalian juga akan aman. Tapi kalau kalian melarang kami untuk berdakwah, dan tidak mau melakukan pembayaran yang seperti tadi, ataupun kedua pilihan yang tadi sudah disampaikan, barulah Rasulullah memerangi mereka. Dan ketika berperang pun, yang diperangi bukan semua orang, tetapi yang diperangi adalah hanya yang bersenjata saja. Sementara orang tua, anak-anak itu tidak, wanita itu tidak diperangi. Nah, ini adalah satu hal yang memang seharusnya dipahami ya, oleh orang-orang barat sana yang selalu mengatakan Islam ya, negara kekerasan, agama kekerasan. Padahal saat perang, jangankan manusia, pohon aja nggak boleh dirusak, rumah itu juga nggak boleh dirusak. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika kita bicara tentang hadis ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang kalian mampu. Dan dalam beberapa kesempatan ya, di dalam ayat Al-Quran juga selalu menjelaskan bahwa sesuai kemampuan menjadi ukuran dalam apapun yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam menghadapi musuh ya, dalam peperangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menjelaskan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah dari apa yang kalian mampu ya, dari segi kekuatan itu untuk menghadapi musuh. Jadi ada ayat kalian mampu, mastata'tum, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh sesuai dengan kalian yang kalian mampu. Apa maknanya? Maknanya adalah sisanya Allah yang akan melengkapinya. Banyak ya, ketika haji dikatakan ya, manis taqwa ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Dipahami oleh banyak masyarakat muslim, belum punya 25 juta untuk datang, itu belum mampu. Maka akhirnya dia membuat atau menggolongkan dirinya menjadi orang yang tidak mampu. Dan ketika dia menggolongkan dirinya menjadi orang yang tidak mampu, maka akan selamanya tidak mampu. Karena dia sudah seuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia tidak mampu. Padahal untuk membeli yang lain, yang ada kebutuhan sekunder, yang harganya mungkin lebih mahal dari 25 juta, dia bisa. Ada orang sudah bisa beli mobil, tapi belum pergi haji. Itu kan salah satu hal yang menurut kacamata lahiriah. Nah, beli mobil bisa, masa pergi haji? Belum. Padahal harga mobil dengan harga haji lebih murah harga haji. Berarti orang tersebut telah menempatkan dirinya termasuk golongan yang tidak mampu. Tapi banyak sekali orang-orang yang punya penghasilan yang sangat sederhana, yang sangat sedikit. Ya, saya sudah bertemu dengan tukang sampah yang di daerah Rawamangun di Jakarta. Kesehariannya sebagai tukang sampah, akhirnya bisa pergi haji. Saya sudah bertemu dengan salah seorang yang menjadi penjaga sekolah di salah satu sekolah negeri yang gajinya kita tahu berapa gaji penjaga sekolah, tapi dia bisa pergi haji. Lalu saya bertanya kepada dia, bagaimana caranya? Lalu dia mengatakan bahwa setiap bulan dia menyisihkan ya angka tertentu untuk menabung, niatnya untuk haji. Ya Allah, aku baru sanggup, baru mampunya untuk pergi haji ini dengan yang seperti ini. Ya misalnya, mohon maaf kalau saya menyebut angka, ya kali ini misalnya 5.000, besoknya
besoknya bisa lagi, atau sebulan ini misalnya 1 juta, tapi bulan berikutnya cuma bisa 500.000, terus ditabung dan tidak dipakai untuk yang lainnya. Karena manis tato akhirnya istitoahnya ini ia ingin digolongkan dengan orang-orang yang mampu. Maka kesehariannya, apakah itu 5.000, apakah itu 10.000, selalu dia lakukan untuk menabung. Pokoknya untuk haji, berapa tahun? 15 tahun. Akhirnya dia bisa pergi haji. Jadi jangan dikecilkan angka 5.000, 10.000. Yang kadang kita buang untuk pulsa, untuk paket internet yang tidak memiliki manfaat. Nah, ini karena hadis ini banyak orang yang akhirnya menggolongkan dirinya dan golongan yang tidak mampu. Padahal kalau itu dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan bisa cepat pergi haji. Saya kalau misalnya beli paket 20.000 internet, itu kalau misalnya habis dalam 1 minggu, lalu 20.000 kalau 1 bulan berarti berapa? 20.000 kali 4 berarti 80.000. Kalau 1 tahun kali 12, ya berarti sudah hampir 1 juta juga dalam 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun itu adalah 1 juta dari kita menyisihkan uang yang harusnya kita belikan paket internet, dalam 25 tahun sudah bisa untuk mendaftar haji karena sudah masuk 25 juta. Tapi sekarang berapa banyak orang yang membuang 20.000 per hari tapi dia belum pergi haji. Nah, di mana letak pengamalan hadis ini? Karena kita menganggap belum mampu, manis takwa ilahi sabila, dan di sini tuh kalau diperintah sesuatu kan, kalau kita tidak mampu, kalau nggak mampu, ya sesuai kemampuan aja. Tetapi kita tidak pernah jujur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat begitu banyak, termasuk nikmat rezeki. Kenapa nggak disisihkan untuk pergi haji? Nah inilah ya makna dari hadis ini yang sering disalahartikan, sebagaimana juga perintah dalam ibadah haji, karena sama-sama ada kalimat ya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan di sini tidak dipahami. Kalau kita mulai, Allah akan mencukupi. Masalahnya tidak pernah mulai. Tidak pernah mulai. Jadi bagaimana Allah akan mencukupinya? Nah, kalau kita tidak pernah mulai menabung ya untuk kurban misalnya setiap tahunnya, kalau kita tidak pernah mulai, mana cukup ya 3 juta atau 4 juta untuk seekor kambing. Ya nanti aja ya 3 juta, 4 juta gampang. Nggak tahu pada saatnya tidak ada uangnya. Nah ini adalah salah satu yang memang menjadi kesalahan yang sering terjadi dengan masyarakat kita, yang ketika ada kalimat ida anak hukum bisayin akdumintu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakan sesuai dengan yang kalian mampu. Punya senjata seperti itu, Allah di bawahnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan ya, kajian singkat pada kesempatan kali ini dapat mengingatkan kita untuk kembali jujur ya, kepada diri kita sendiri. Wabil khusus kita juga harus jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita belum melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang wajib ataupun sunnah? Ya, insya Allah mudah-mudahan bukan karena berdalih ada hadis ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayah taufiknya agar kita selalu berupaya semaksimal mungkin dapat mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Terima kasih. Sebagai akhir dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan ya apa yang menjadi keinginan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
الأولين والآخرين وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.